warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kampus. Bersama saya Maulidi Asrianti di Dinamika Siniar. Nah, di episode Dinamika Siniar kali ini kita akan membahas seputar bisnis nih teman-teman, seputar usaha gitu ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas ini seputar bisnis makanan, yakni bakso. Nah, di depan saya ini juga sudah kedatangan tamu spesial, tamu yang luar biasa, dan tentunya berpengalaman di bidang bisnis makanan bakso ini teman-teman. Langsung saja kita sapa ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Umu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Mbak Umu Akbar ini merupakan pengusaha dan pendiri bakso Lava Umu Akbar yang sekarang ini sudah ada 3 cabang ya Mbak, buka di Medan ini. Luar biasa ya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Mbak, untuk nama asli Mbak ini kan bukan Umu Akbar nih. Nah, kalau boleh tahu, perkenalkan dong Mbak, nama asli Mbak ini siapa? Nama saya Novita Windasari, biasanya lebih kenal dengan sebutan Umu Akbar gitu. Jadi nama aslinya itu Novita Windasari. Kenapa nih Mbak dipanggil sebagai Umu Akbar, dan kenapa bakso ini memakai nama itu ya? Jadi Umu Akbar itu artinya itu ibunya Akbar gitu. Kebetulan anak saya ada 3. Yang pertama namanya Akbar, yang kedua Rindu, yang ketiga Hafiz. Jadi kita ambil di anak yang paling besar gitu, ibunya si Akbar, itu artinya makanya disebut Umu Akbar gitu. Jadi kebetulan karena anak saya yang paling besar namanya Akbar itu, jadi saya gunakan untuk usaha gitu namanya tadi, makanya disebut bakso lava Umu Akbar. Jadi diambil dari nama anak Mbak saya. Cerita tentang usaha bakso nih Mbak. Sebelum Mbak menjadi pengusaha bakso lava ini, kegiatan Mbak sebelumnya nih apa ya? Apakah Mbak merupakan pebisnis atau ada kerjaan lain? Jadi dulu saya itu perias pengantin. Oh. Jadi dulu saya itu di bidang salon, perias pengantin gitu kan, dari umur 17-18 tahun gitu kurang lebih kan. Dari situ berawal saya rias pengantin sampai anak saya kedua gitu. Qadarullah anak saya yang ketiga itu kena sakit jantung. Dari situ mulai saya berubah untuk mendekatkan diri kepada Allah, pelan-pelan untuk berhijrah dan memutuskan untuk meninggalkan salon. Terus kenapa nih memilih untuk banting setir gitu istilahnya ke dunia usaha gitu, usaha bakso ini? Udah nggak nyambung ya kan, dari salon terus ke bakso gitu. Jadi saya dulu masih jahiliyah dulu kan, belum paham gitu bahwasanya banyak mudarat di salon itu gitu. Jadi kita buka salonnya itu bukan salon muslimah, tapi memang salon kebanyakan gitu kan. Jadi saat itu pola pikir saya itu pokoknya apapun segala macam cara, bagaimana caranya saya buka usaha bisa maju banyak uang. Itu dulu pemikiran saya. Karena dulu ketika berpikir banyak uang itu kita nggak perlu cari teman, nggak perlu cari saudara. Pasti ketika kita punya banyak uang mereka datang kayak gitu. Dulu pemikirannya seperti itu. Jadi ketika saya berpikir seperti itu, 24 jam waktu saya dan suami itu hanya mengejar uang gitu, tanpa mengingat bahwasanya siapa nih pemberi rezekinya itu Allah gitu kan. Dan itu nggak inget sama sekali, bahkan dengar suara azan aja kami cuek bebek gitu, nggak terlaksana, nggak tergerak untuk sholat gitu kan. Jadi ketika itu Allah beri ujian gitu berupa harta, tanpa disadari bahwasanya harta itu ujian buat kami gitu. Dengan nikmatnya ujian tadi terbuai gitu, nggak inget sama sekali gitu kan, bahwasanya itu suatu ujian lah yang Allah beri gitu kan. Jadi seiring waktu Allah kasih sayangnya berupa anak kami yang ketiga itu lahir dengan sakit jantung bocor, radang paru-paru. Nah, dari situ berawal lah di situ kan, jatuh sejatuh-jatuhnya. Lalu untuk biaya rumah sakit itu 1 hari memakan biaya 5.800.000.
Jadi semua itu dijual habisnya gitu untuk ke situ. Terus saya mulai tergerak gitu untuk beribadah, untuk dekat sama Allah. Ketika saya beribadah dekat sama Allah, kayaknya kok hati ini plong gitu, terus nangis, kayaknya enak gitu kan. Dari situ mutusin kayaknya harus berubah gitu, mutusin hijrah pelan-pelan banting setir gimana caranya untuk naik lagi gitu. Tapi tetap dengan rasa sombongnya tuh gini, ketika saya masih masih sehat, masih Allah masih kasih umur, saya bisa maju lagi gitu, kayak gitu. Dan saya nggak mikir bahwasanya yang ngasih rezeki itu Allah loh gitu kan. Mau sekuat apapun kita usaha kita, kalau Allah belum bilang belum gitu. Dan saya dengan sombongnya gitu, mumpung masih sehat pasti saya bisa maju lagi kayak gitu. Ternyata apa yang saya coba dulu, saya coba lagi untuk bangkit, jatuh gitu. Udah dicoba jatuh gitu. Bahkan pernah sampai putus asa mau bunuh diri gitu. Itu sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu, karena memang benar-benar habisnya, bahkan untuk makan aja nggak bisa gitu. Jadi keseringan kami itu makan pakai garam kayak gitu. Anak saya putus sekolah, bayar uang sekolah 1 bulan 50.000 itu aja nggak sanggup, nggak bisa bayar uang sekolah gitu. Dari situ mulai mulai belajar hijrah, pengajian apa segala macam, dan Allah dekatkan alhamdulillah dengan orang-orang soleh, dirangkul. Dari situ mulai lagi semangat, terus lebih bersemangat ibadahnya gitu kan. Allah beri kelancaran di bidang usahanya pelan-pelan. Saat itu kami jualan bakso bungkusan di gede-gede, di warung-warung kecil-kecil gitu, nitip 3.000 5.000 itu buat sayur gitu, kayak gitu awalnya. Dari situ coba beralih usaha lain, coba tempura. Sempat ganti lagi gitu. Karena kita udah coba ini jatuh gitu, selalu jatuh. Terus beralih ke tempura. Alhamdulillah peminatnya banyak sampai keluar kota, sampai ke Pekanbaru. Itu dikirim, dan satu hari itu bisa sampai 500.000 bungkus itu tempura. Jadi kita masukin ke frozen kayak gitu, bukan yang ecer-ecer di itu enggak, kita masukin ke frozen. Itu dari kami 7.000, pihak frozen jual 8.000 kayak gitu. Nah dari situ terus saya iseng-iseng, besok hari libur saya bilang sama karyawan, kita ini yuk bikin bakso gitu besok buat makan sendiri gitu kan. Karena saya pecinta pedas, saya suka banget makanan pedas gitu kan. Jadi iseng-iseng cabai ini tadi dimasukin ke dalam bakso gitu, terus saya bagiin ke tetangga. Terus tetangga bilang enak, coba jual gitu kan. Emang kalau dijual ada yang mau nggak ya gitu. Coba deh posting foto, posting ke Facebook, banyak yang bagiin, banyak yang share gitu ya kan, sampai 500-an gitu kalau nggak salah, dan komennya itu luar biasa gitu. Gitu. Jadi kan awalnya itu memang bukan pebisnis, terus banting setir begitu. Nah kalau untuk usaha bakso ini sendiri nih Mbak, awal mula merintisnya itu bagaimana Mbak? Itu tadi seperti yang saya bilang kan, nggak kepikiran sebenarnya mau jual bakso lava ini, nggak kepikiran sama sekali gitu. Jadi karena iseng-iseng tadi buat bakso, buat makan sendiri gitu, bagiin ke tetangga gitu, tanya enak gitu kan. Saya coba posting, peminatnya banyak, dan saya coba delivery saat itu karena memang nggak punya modal. Saya coba delivery itu dari rumah ke rumah gitu kan. Dulu pertama kali delivery 1-2 kilo bakso kalau nggak salah itu. 1-2 kilo bakso, dan itu untuk ngabisin 1-2 kilo bakso itu luar biasa capeknya itu, satu harian itu ngerjain sendiri sama suami yang delivery kayak gitu kan. Dan kita sering di PHP-in sama konsumen, jadi bilangnya pesen bakso udah jauh rumahnya, kita antar sampai di tempatnya orangnya nggak ada, ditelepon nggak mau angkat gitu kan. Bahkan pernah itu hujan-hujan, kendaraan saya dulu becak barang gitu, becak barang kan, bawa anak 3, kita nganter bakso kan, karena orangnya bilang mau pergi buru-buru. Jadi hujan kami tempuh aja nih nganter bakso ini tadi, sampai di sana orangnya nggak bisa ditelepon. Dan itu sering, tapi saya nggak mau pada intinya ketika kita di
sakitin orang, kita di PHP-in orang, jangan kita bales gitu. Biarin gitu, Allah ganti lebih dari itu. Dan itu ya kami legowo aja, ya udah berarti nggak rezeki gitu. Dan alhamdulillah tanpa kami di PHP-in kayak gitu, dan kita juga nggak bales yang aneh-aneh, yang PHP-in kita itu tadi jadi langganan sama kita jadinya kayak gitu. Iya, luar biasa sekali ya Mbak, yang awalnya hanya iseng coba-coba sampai sekarang ini Masya Allah udah buka 3 Iya, cabang. dari itu kan, dari kita delivery itu 3 bulan delivery 3 bulan itu dapat keuntungan 800.000 3 bulan. 3 bulan delivery 800.000 itu saya gunakan untuk beli sendok, cangkir kayak gitu kan, karena saya punya halaman nggak terlalu luas sih. Terus saya bilang sama anggota 1 orang, dulu anggota baru 1 orang, terus saya bilang yuk kita buka bakso yuk di teras rumah kayak gitu. Baru ada modalnya 800.000 ini kita manfaatin gitu kan. Itu uang 800.000 saya beliin sedapatnya gitu. Terus buat beli styling tempat bakso itu saya sampai pinjam duit teman, saya beli second pinjam duit teman dengan janji 1 minggu jualan nanti saya balikin gitu. Dan itu semua bahan bakunya saya pinjam, saya ini utang-utang gitu ke pajak. Saya bilang boleh nggak ambil cabai dulu, bawang dulu, saya jualan dulu, nanti kalau misalnya udah laku saya bayar gitu. Boleh gitu kan. Ya udah, jadi jualan berapa dapatnya bayarin si modal ini tadi gitu. Itu jualan sampai 3 bulan belum dapat untung. Karena memang modal kan modal utang semua nih. Tapi kita nggak ngeriba, memang pinjem ke teman-teman gitu kan. Jadi dapat bayarin, nggak apa-apa, kita nggak dapat untung, yang penting ini utang-utangnya terbayar gitu. Dan jualan di tenda biru itu kami 6 bulan. Dan itu Masya Allah kan, waktu kita jualan tenda biru itu rame, peminatnya banyak. Cuman kita nggak punya fasilitas, kita hanya punya tenda biru, meja cuman ada 2, 3, 4 meja itu. Dan peminatnya itu luar biasa, sampai ke ruang-ruang tamu gitu kan. 6 bulan berjalan tenda biru itu, 6 bulan berjalan tenda biru menghasilkan keuntungan 5 juta. 6 bulan. Orang biasanya kan agak lambat nih gitu kan, tapi saya tekun. 6 bulan dapat 5 juta. Nah 5 juta tadi saya gunakan untuk coba-coba sewa ruko gitu. Nah alhamdulillahnya saya punya abang bilang lumayan nih jualannya rame gitu, kenapa nggak sewa ruko aja gitu. Belum punya uang gitu kan, soalnya saya memang nggak berani nih ngambil riba, ngeri kan. Riba tuh awalnya yang enak, ujung-ujungnya habis gitu. Jangan coba-coba dalam usaha itu kita ngeriba, karena yang bikin kita hancur itu nafsu kan kayak gitu. Kita harus bisa ngontrol nafsu gitu. Jadi dia bilang, ini aku punya uang nih segini, kalau mau sewa ruko cari aja, nanti aku pinjemin, kata dia kayak gitu. Ya udah, kita coba sewa ruko. Inilah kan dapat sewa ruko pertama kali di Tanjung Merawa, Jalan Pahlawan itu. Alhamdulillah peminatnya luar biasa dari situ. Dari tadi kita cerita nih Mbak, mulai dari yang kecil-kecilan sampai udah buka tenda segala macam. Mungkin teman-teman di rumah ini juga penasaran nih, emang di mana sih Mbak adanya bakso lava ini? Di mana ini kita bisa makan bakso lava ini? Boleh kasih tahu Mbak di mana ya alamatnya? Jadi bakso lava Ummu Akbar itu alhamdulillah sudah punya 3 warung. Yang pusatnya itu di Jalan Pahlawan, Simpang Permina Tanjung Merawa. Terus yang kedua di Jalan Medan Denai, pas depan kampus Pasca Sarjana UMSU. Nah yang ketiga ada di Marelan Raya, Pasar 2. Dengar ya teman-teman, cus langsung serbu nih bahasa Mbaknya. Nih dalam memulai suatu hal yang baru Mbak, kayak Mbak tadi kan juga banting setir gitu kan Mbak, pastinya ada dong kesulitan yang dihadapi gitu kan Mbak. Tantangan Mbak sendiri nih merintis usaha bakso ini apa nih? Cerita tantangan kalau dalam berdagang, berbisnis itu pasti ada lah kan, nggak mungkin nggak ada gitu. Dan nggak ada yang namanya hidup itu lempeng-lempeng aja kayak gitu. Jadi kalau dalam usaha itu yang bikin kita tantangan terbesar kita itu tadi nafsu. Kenapa dibilang nafsu? Karena banyak orang gagal dalam berdagang, berbisnis, berusaha itu rusak gara-gara nafsu gitu. Jadi hidup apa adanya,
jangan ngeriba biar hidup berkah. Itu kadang orang mau apa ya, terlihat wah oleh orang lain gitu kan, dia nggak mampu gitu, tapi dia paksain, nafsunya itu yang terlalu besar kayak gitu. Jadi dengan omset yang misalnya 1 juta rupiah tapi nafsunya 5 juta rupiah, jadi dipaksain hidupnya gitu. Alhasil apa, ambil jalan pintas, ngapain, ngeriba. Itu tadi udah dosanya dapat, berkahnya nggak dapat, yang ada hancur. Itu yang bikin rusak semua sebenarnya apa ya, hidup kita pengusaha. Apalagi apa ya, kalau kita pokoknya pada intinya hidup tuh apa adanya aja gitu, biar orang mau bilang apa gitu, yang penting hidup apa adanya, jangan hidup dipaksa gitu. Orang kayak gitu, makanya bisa jatuh ke riba itu kayak gitu. Jadi mampunya 500.000, nafsunya 5 juta, nombok kan 4 juta setengah. Nah dipaksain ngambil riba, hasil hancur kayak gitu. Udah gitu tantangan terbesar juga kita harus punya inovasi gitu. Jadi nggak bisa kita berpedoman hanya pada misalnya bakso lava nih gitu kan, hanya berpedoman pada bakso lava doang gitu. Jadi apa ya, tantangan kita harus punya inovasi baru nih, supaya untuk menarik pelanggan supaya nggak bosan. Kalau itu aja, makanya bakso lava Umu Akbar itu punya banyak varian gitu. Itu tantangan terbesar karena kita harus punya ide lagi, nggak harus berpatok sama satu aja gitu. Di bakso lava Umu Akbar itu kami punya 15 varian bakso. Jadi banyak gitu varian bakso, jadi buat pelanggan itu nggak bosan makan di bakso lava Umu Akbar menunya ini doang gitu kan. Tapi datang ke bakso lava Umu Akbar bukan cuma rasa penasaran, rasa yang dari kaldunya, dari kualitasnya itu masya Allah gitu kan. Kita ada bakso durian ada kita, dan biasanya orang makan durian itu buah kan. Nah di bakso lava Umu Akbar itu durian itu dijadiin bakso. Udah gitu bakso lava Umu Akbar punya bakso rujak. Biasanya orang makan rujak itu buah pakai bumbu. Nah di bakso lava Umu Akbar itu bakso ada rujaknya, rujak ada baksonya, itu kayak mana kan. Jadi memang harus punya ide-ide yang luar biasa gitu. Kalau untuk terfavorit di bakso Umu Akbar ini apa nih? Menu best sellernya itu, menu andalan kami itu bakso pecah ketuban namanya. Bakso pecah ketuban. Jadi itu bakso besarnya besar banget lah pokoknya, kalau buat makan 2-3 orang itu pasti kenyang gitu. Itu bakso pecah ketuban itu isinya ada bakso kecil-kecil dan cabenya yang merah luar biasa, dan gitu dibuka cabai semua gitu. Itu dia. Jadi ini kan Mbak, memang usaha ini kan nggak selalu mulus gitu kan Mbak, ada aja cobaannya. Jadi dengar-dengar nih Mbak, usaha Mbak ini pernah terkena isu-isu tidak mengenakan begitu ya Mbak? Fitnah begitu ya Mbak? Kalau boleh tahu gimana nih Mbak awal cerita kenapa bisa nih usaha Mbak kena fitnah gitu Mbak? Sebenarnya kalau dari awalnya saya kurang paham juga, cuman karena saya juga orangnya cuek-cuek, nggak mau terlalu dengar apa kata orang kan. Dan gitu juga nggak ada waktu buat ini nongkrong cerita-cerita yang apa gitu kan. Jadi suatu ketika terdengar ada nih teman datang gitu kan, dan beliau menyampaikan bahwasanya banyak isu di luar sana yang mengatakan bakso lava Umu Akbar itu pakai perewangan bahasa kayak gitu. Saya juga kurang paham malahan perewangan, terus Laris yang kayak gitu katanya kan. Jadi kenapa kok ada omongan kayak gini gitu. Ternyata mereka curiga, katanya bakso lava Umu Akbar itu kenapa setiap hari Jumat libur kayak gitu. Jadi saya jelasin kenapa kami libur setiap hari Jumat, karena bakso lava Umu Akbar itu punya program namanya Project Akhirat. Nah Project Akhirat itu untuk berbagi gitu kan. Jadi semua karyawan itu saya gerakkan, saya ajarin untuk berbagi. Dengan rasa syukurnya dulu saya nggak bisa makan, anak saya nggak bisa sekolah gitu kan. Allah berikan kepercayaan berupa nikmat harta ini aja kayak seneng gitu kan, luar biasa gitu. Jadi bentuk syukurnya itu saya
mau berbagi-bagi gitu loh. Jadi kenapa dipilih di hari Jumat harus berbaginya, kenapa nggak di hari biasa aja gitu kan, pasti timbul pertanyaan. Dan itu pernah di Facebook itu langsung terang-terangan netizen itu langsung komen gitu kan, bilang, Ummu Akbar kenapa ini mesti hari Jumat, kenapa nggak hari lain gitu kan. Kenapa hari Jumat? Karena semua hari itu baik, semua hari baik dalam Islam, tapi hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Semua bulan itu baik, semua bulan baik, nggak ada yang nggak baik. Dan bulan yang paling baik itu adalah bulan Ramadan kan gitu kan. Jadi setiap hari, bulan, tahun itu ada yang paling terbaik gitu. Nah, kita pilih di hari Jumat karena memang waktunya untuk berbagi itu baiknya di hari Jumat, supaya Allah melipat gandakan pahala gitu kan. Itu sih. Terus orang berasumsinya tuh berbeda gitu. Aneh juga gitu, pakai ini pelaris, spray segala macam gitu. Jadi dari asumsi-asumsi nggak jelas begitu Timbullah fitnah gitu. Padahal ada tujuan yang baik gitu di balik benar itu semua gitu. Benar, tapi ya itulah, kita nggak bisa juga maksain orang harus suka sama kita kan. Yang jelas kita buat aja kebaikan kita, bukan karena orang gitu, memang karena Allah titipkan kita harta, Allah titipkan kita nikmat gitu kan. Jadi dulu sebelum saya jadi Ummu Akbar, sebelum adanya Baksolafa Ummu Akbar, saya pernah makan nasi pakai garam tuh, anak saya tuh sampai nangis gitu, sampai trauma. Bahkan sampai sekarang itu kalau misalnya saya masak panci itu, Umi masak apa kayak gitu kan, nasi pakai garam itu nggak mau katanya gitu, karena keseringan makan itu kayak gitu kan. Jadi suatu ketika saya ngantar anak saya sekolah naik sepeda nih, saya punyanya kendaraan sepeda janda dulu. Jadi ngantar anak sekolah itu cukup jauh gitu kan, dan keadaannya itu lapar, belum makan dari malam. Jadi anak itu di belakang bilang, Mi lapar, pulang sekolah nih panas terik, Mi lapar katanya. Sabar ya nak, nanti sampai rumah makan. Padahal di rumah gak ada apa-apa. Dan sambil gue sepeda itu saya nangis, dalam hati saya minta sama Allah, ya Allah, seandainya aja ada orang yang berbagi makanan di pinggir jalan, orang yang pertama saya bawa ke sini kasih makanan gratis itu anak-anak saya gitu. Itu dalam hati seperti itu gitu. Jadi bentuk rasanya terima kasihnya sama Allah tuh, kita udah dikasih nikmat, kita bisa makan, dikasih nikmat harta gitu. Gitu. Jadi buat kemarin itu, buat ingat saya itu kan, makanya saya buat program namanya bayar 1.000 makan sepuasnya. Itu saya ada buat program itu. Sampai saat ini itu saya bubarin, jadi saya ganti project akhirat. Karena kemarin itu saya buat project bikin Jumat berbagi itu gabung kan, kita cari donatur karena kan belum terlalu gede Baksolafa Ummu Akbar kan. Jadi itu saya cari donatur dan kami bikin bayar 1.000 makan sepuasnya gitu. Bisa aja, kenapa nggak digratisin aja? Kalau mau kasih makan orang, kenapa nggak gratis aja, kenapa harus bayar 1.000, katanya kayak gitu. Karena saya punya 2 tujuan ini. Yang satu, uang yang dikumpulin tadi dengan 1.000 tadi itu akan saya donasikan untuk anak-anak tahfiz Quran. Dia mampu belajar, dia punya cita-cita, tapi orang tuanya nggak mampu untuk bayar uang sekolah. Jadi uang itu tadi kita salurin nih untuk membantu bayar uang sekolah anak-anak tahfiz. Karena yang saya alami seperti itu, anak saya pengen sekolah tahfiz, tapi saya nggak mampu bayar uang sekolah gitu. Dari kisah bener udah gitu. Yang kedua, dengan 1.000 orang bisa makan sepuasnya, jadi dapat kenyangnya, kita bisa donasi untuk anak tahfiz tadi kayak gitu. Terkait isu-isu tadi nih Mbak, pada saat itu apa nih yang Mbak rasakan dan apa yang Mbak lakukan ketika ada di masa-masa seperti itu Mbak? Kalau sedih pastilah, namanya manusiawi kan, sedih pasti iya gitu. Bahkan padahal niat saya baik loh, hari itu waktu lockdown yang parah-parahnya awal ya 3 bulan itu. Jadi saya berpikir gini, saya berbagi di luar gitu, sementara orang sekitar saya juga lagi membutuhkan gitu. Jadi dari situlah Jumat berbagi itu saya stop, karena kan kerumunan orang juga, jadi kita hindari, kita stop Jumat berbagi. Saya berbagi kepada orang-orang terdekat gitu. Ketika kita berbagi sama orang-orang terdekat, ternyata tidak diindahkan gitu. Beberapa ada yang tidak mengindahkan, yang menganggap katanya kalau misalnya kita terima pemberian Ummu Akbar ini, katanya itu dia semakin kaya katanya. Dan itu katanya nanti kita dijadiin tumbal katanya kan.
Jadi ada yang dibuang itu pemberiannya, ada yang dibuang, ada yang dikasihin orang gitu. Dan yang buat sedihnya itu apa ya, gini, kita niatnya baik loh gitu buat bantu orang gitu kan, tapi ada aja gitu pasti, dan itu berefek sampai ke anak saya sih gitu. Iya Mbak. Nah setelah kejadian itu nih Mbak, ada nggak berdampak ke usaha Mbak ini? Ada penurunan omset kah atau bagaimana? Alhamdulillahnya gini, jadi setelah kejadian itu saya dengar bahwasanya pemberian saya dibuang apa segala macam, nangis di awal, saya nangis gitu, awal saya sedih juga gitu kan, nangis gitu, terus saya ngadu sama Allah, nangis sejadi-jadinya, ngadu sama Allah pakai bahasanya saya sendiri, pakai bahasa saya sendiri, bilang ya Allah kasih taulah sama orang-orang itu gitu kan, bahwasanya yang difitnah orang itu bohong gitu, yang difitnah orang itu nggak benar kayak gitu. Nangis saja gitu, setelah nangis plong ya, ketika saya difitnah saya bilang sama Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ketika aku berbuat salah, lisanku ini menyakiti hati orang-orang, dan ampunilah dosa orang-orang yang telah menyakitiku gitu. Dan itu selalu diterapin ketika mau tidur gitu kan, dan kayaknya peluang enak gitu. Dari situ kayaknya Allah kok makin kasih keberkahan ya, dari fitnah-fitnah orang yang ada warungnya makin rame gitu. Dan sama sekali nggak mengurangi omset sama sekali, yang ada bahkan tukang parkir kami itu bilang kayak gini, alhamdulillah ya, udah semakin difitnah orang kok baksonya makin rame katanya. Aku biasanya cuma dapat segini, dan alhamdulillah kok belakangan ini uang parkirnya dapat nambah, dia bilang kayak gitu. Tukang parkir sampai mengakuin kayak gitu. Luar biasa sekali ya Mbak. Justru nggak ada efek dari situ, karena memang kita deckingnya Allah aja udah. Mau mereka bilang katanya mereka tanya dukun sampai kayak gitu. Yang anehnya apa ya, dalam muslim itu kan dikatakan bahwasanya kita tidak boleh percaya kan, dukun itu kan syirik gitu, mempersekutukan Allah, dan mereka lebih percaya itu gitu. Sampai suami dibilang katanya kalau ke musola itu hanya topeng, bersandiwara untuk menutupi mata masyarakat kayak gitu. Walaupun gitu masih ada aja gitu ya Mbak. Tapi kami tetap diem aja sih, nggak ini gitu. Jadi kayak ketika kita difitnah sama orang, kita dizolimi orang kan, doa-doa orang terzolimi kan Allah kabulkan kan. Ya udah, kita ambil kesempatan aja dari situ gitu. Jadi cuek aja lah ya Mbak. Cuek ya, alhamdulillah warung makin rame gitu. Nah ini Mbak, mulai dari merintis begitu kan Mbak, sampai Mbak kena fitnah, terus bangkit lagi sampai sekarang ini udah punya 3 cabang gitu kan Mbak. Menurut pandangan Mbak sendiri nih, bercerita tentang bisnis, apa sih kira-kira yang membuat orang-orang itu takut gitu untuk mulai berbisnis gitu kan? Kalau Mbak tadi kan justru coba terus begitu kan Mbak. Nah, menurut pandangan Mbak ini gimana? Ini lagi masa PPKM ya. Banyak orang yang bilang kayak gini, masa PPKM ini nggak usah deh kita buka usaha apa-apa gitu, susah gitu. Kita masa PPKM ini udah deh nggak usah yang aneh-aneh gitu. Justru ini tantangan buat kita gitu. Ketika PPKM ini, hal apa ini yang bisa kita lakukan untuk membantu pengangguran, mengurangi pengangguran? Alhamdulillah saya orangnya memang optimis. Saya orangnya memang yang nggak bisa gini, ketika untuk kebaikan itu emang nggak bisa dilarang sih, apa ya, memang orangnya semangatnya luar biasa gitu kan. Jadi kemarin saya malah buka usaha baru lagi. Saya buka mie shop, namanya Pondok Mie Shop Rusuk Iga. Kalau di warung-warung mie shop yang lain itu hanya mie ayam siur-siur yang Mbak bilang tadi kan. Nah di Pondok Mie Shop Rusuk Iga itu punya banyak sekali varian mie shop. Jadi ada mie shop ayam rendang, ayamnya kita rendang, ada mie shop ayam pecak, ada mie shop ayam semur, dan rusuk iga juga kayak gitu. Biasa orang makannya pakai ayam, kita punya ada mie shop rusuk iga. Rusuk iganya itu ada yang direndang, ada yang semur, ada yang pecak, macam-macam varian. Nah itu makanya tantangan kita berbisnis, buka usaha itu kita harus punya inovasi, harus punya ide. Apa sih
yang bikin warung kita ini, usaha kita mau buka usaha tapi berbeda dengan yang lain, sehingga menarik orang untuk datang nih ke tempat kita, kayak gitu. Jadi sebelum berbisnis tuh kalau bisa udah ada persiapan gitu ya Mbak, inovasi apa-apa aja yang Jadi kayak kita gini, kita harus yakin pada diri kita. Jadi jangan pernah khawatir bisnis, jualan, mau usaha apapun itu, jangan pernah khawatir takut nggak laku gitu. Jadi tugas kita tuh tugas kita hanya menyediakan ide dan usaha, dan selebihnya kita serahkan sama Allah, supaya Allah yang menggerakkan hati pembeli datang ke warung kita gitu. Yakin aja bahwasanya decking, mau sekuat apapun decking orang, deckingku hanya Allah. Mau sekuat apapun orang menjatuhkan kita punya Allah. Mau sekuat apapun orang mau fitnah kita, mau menjelek-jelekan kita punya Allah gitu. Dan Allah bantu gitu. Yakin aja, pokoknya dalam usaha itu yang paling utama kita kejar Allah dulu, kita kenali Allah dulu, kita kejar Allah dulu. Ibaratkan nih, Mbak nggak kenal sama saya minta uang nih ke Mbak, kira-kira Mbak mau kasih nggak? Nggak kan? Nah kayak gitu juga sama Allah. Jadi Allah itu kita kenal dulu sama Allah, kita mintanya sama Allah gitu kan. Kalau Allah udah kenal sama kita, apa yang kita minta Allah kasih itu. Nih teman-teman, jadi kita nih harus yakin untuk berusaha, jangan lupa nih ingat sama yang ngasih rezeki juga gitu ya Mbak ya. Nah mungkin Mbak, di teman-teman luar sana nih ada yang mau memulai nih usahanya, ada yang mau terjun ke dunia bisnis nih, terutama anak-anak muda nih kan Mbak. Nah lalu gimana nih tips dari Mbak supaya anak muda ini untuk anak muda yang ingin merintis usaha ini Mbak? Jadi itu tadi seperti yang saya bilang, kita harus ibaratkan bunga, kita harus jaga nih bunganya dulu, kita harus rawat bunganya dulu, kita pupuk, kita siram. Setelah bunga ini tadi mekar, bunga ini bagus, otomatis kumbang datang dong, kan kayak gitu. Sama juga kayak kita, jadi kita tetap harus pelihara positive thinking kita dulu, pemikiran kita dulu. Kita harus jaga diri kita dari hal-hal negatif gitu. Dan kita yakin bahwasanya usaha itu kita memulai usaha itu harus yakin gitu, harus yakin bahwasanya Allah tuh ada gitu. Tapi jangan lupa juga gitu, jadi kalau usaha itu jangan mencontek, jangan meniru kebanyakan orang, tapi kita harus tanamkan bahwasanya ide itu penting gitu. Apa nih yang kayak saya bilang tadi, bunga itu kita pelihara, sama dengan usaha kita juga kayak gitu, kita pelihara gitu. Apa nih kira-kira bisnis yang bisa aku buat ya, yang berbeda dari yang lain, kira-kira yang bisa buat pelanggan tertarik dengan kita gitu. Jangan orang bikin A kita latah ikutan A, orang bikin B kita latah ikutan B, nggak kayak gitu. Jadi jadi kita harus yakinkan diri kita dulu, kita jiwanya kemana nih. Misalnya kita nih jiwanya ke masak nih, karena kita ngikutin orang lagi musim, misalnya lagi musim fashion pernikah nih, nah kita beralih ke situ gitu. Padahal jiwa kita ke masak. Karena saya juga kayak gitu, dulu saya udah coba jual baju, salon segala macam, tapi jiwa saya dimasak gitu. Jadi saya coba tekunin masak, ternyata benar gitu. Jadi nggak usah ikut-ikut tren gitu ya. Tapi kita tanya pada diri kita, aku nih kemana sih, jiwaku di mana, mantapnya aku nih di mana, dan aku lebih cenderungnya kemana. Kalau memang lebih ke fashion, tekuni fashionnya, tapi kita cari fashion dalam bidang apa nih yang beda dari yang lain gitu. Tapi jangan lupa fashion juga pakai aturan gitu, bukan kita fashion kita fashion jahiliyah gitu, yang ada nggak ada keberkahannya. Kita jual kita jadi kayak umbar dosa. Tapi kalau misalnya kita ambil fashion syar'i kayak gitu kan, hitung-hitung kita dakwah jadinya. Orang pakai, kita dapat uang, kita dapat omset, kita dapat keuntungan, dapat pahala lagi gitu. Jadi ujung-ujungnya itu kita setiap kali bisnis kita kaitkan Allah, kita bisnis kaitkan Allah. Jangan bisnis yang penting kita dapat keuntungan, dapat uang, jangan kayak gitu. Jadi kita bisnis sedikit tapi berkah. Jadi begitu nih teman-teman, yakin dan tekun nih kuncinya ya Mbak. Nah, sudah panjang kali nih diskusi kita nih. Ada satu lagi nih Mbak, sebelum di penghujung diskusi nih Mbak, ada nggak sih Mbak
hal yang ingin banget Mbak sampaikan gitu kan Mbak, mau itu tentang diri Mbak atau usaha Mbak yang mungkin orang-orang harus tahu gitu Mbak? Dalam berbisnis itu nggak gampang seperti membalikan telapak tangan gitu. Dalam bisnis juga luruskan niat kita gitu. Jangan kita bisnis karena ingin menjatuhkan orang lain. Luruskan niat, pelihara bisnis kita dengan baik, kan? Kita jaga bunga kita pupuk, kita siram, kita jaga, otomatis kembang datang. Sama kayak kita, kalau kita bisnis kita jaga dengan baik, kita luruskan niat, insya Allah pelanggan datang, rezekinya datang, berkahnya juga dapat. Banyak sekali ya teman-teman manfaat yang dapat kita ambil nih dari kisah hidup Mbak Akbar ini ya Mbak ya, mulai dari merintis usaha sana sini, coba sana sini, sampai ada di masa-masa terkena fitnah begitu, justru malah nggak pantang mundur gitu ya Mbak, bangkit terus gitu ya Mbak. Nah sebelum kita tutup nih Mbak, ada nggak Mbak closing statement dari Mbak ya? Jadi untuk anak muda, terkhususnya Kota Medan ya, masa-masa sulit seperti ini, PPKM seperti ini semua berdampak ke kita semua, nggak cuma pedagang, anak sekolah, kuliah, apapun itu semua berdampak kan. Semua pada mengeluh dengan keadaan seperti ini gitu. Tapi jangan pernah putus asa gitu. Jangan pernah putus asa, karena ketika kita putus asa itu yang ada kita nggak bergerak gitu. Yang ada kita nggak melakukan hal apapun gitu. Jadi tetap harus bagaimana caranya kita bergerak, kita berinovasi, kita harus punya banyak ide dengan keadaan PPKM seperti ini supaya kita kuat, kita sama-sama merangkul, kalau bisa punya inovasi yang besar, yang berbeda dengan yang lain, dan kita bisa buka sesuatu bisnis ataupun usaha sehingga kita dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Gitu. Sayang sekali nih ya teman-teman, kita ada di ujung banget nih. Mungkin itu saja ya Mbak dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya, atas pengalaman hidupnya yang sangat bermanfaat dan menginspirasi tentunya ya Mbak ya. Bisa saya simpulkan, jadi sebelum mulai usaha itu ada nih yang harus kita siapkan seperti inovasi gitu ya Mbak. Yakin juga jangan lupa, dan jangan lupa untuk melibatkan Allah gitu kan Mbak di setiap perjalanan kita gitu ya Mbak. Oke, demikian diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di dinamika siniar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.